Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ini benar kan ya kelas 10A? Betul, Bu. 10A. Iya, Iya. Pak. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita dulu dulu ya, kelas 10A. Yang pertama Anis, Indana, Nisa, Dibantu. Eka, Sofia, Fitri, Bu. Syafiru, sakit. Ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada yang tahu materi kita hari ini apa? Enggak, Bu. Oke, materi kita hari ini adalah jadi tema kita hari ini apa? Gimana ibadah haji, zakat, dan wakaf? Nah, bagi kita yang orang muslim pasti udah nggak cuma sama 3 ibadah ini ya. Apalagi mungkin haji sama zakat. Yang kalian ketahui dari ibadah haji itu apa sih? Boleh yang tahu? Kalau haji itu kita berkunjung ke terus ini ibadah haji itu menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah haji. Terus dalamnya itu kayak ada ihram, sa'i, wudhu. terus ini coba kalau kan tadi ini bilang ada ihram sa'i. Kalau sa'i itu ketika haji itu apa? Aku belum tahu. Belum tahu. Jadi sa'i itu berlari-lari kecil di antara bukit, Safa, dan Marwah. Kita masuk dalam salah satu syarat ataupun rukun haji. Terus kalau zakat ini apa sih yang kalian tahu? Coba Mbak Fitri. Zakat itu yang kamu paham dari ibadah zakat itu seperti apa? Zakat itu seperti membersihkan diri, suci lagi, kayak misalnya zakat fitrah gitu. Oke. Terusannya kalau biasanya kan kita zakat kalau mau lebaran ya ketika bulan Ramadan itu disebut zakat apa? Fitrah. Terus biasanya berapa banyak sih yang kita keluarkan untuk zakat fitrah? 2,5. Zakat itu ada banyak macamnya ya, selain tadi itu bisa juga zakat fitrah, terus zakat mal, terus secara spesifik bisa pertumbuhan, peternakan, terus pekerjaan itu masih banyak lagi. Terus wakaf itu yang kalian ketahui dari wakaf biasanya kan ada yang udah ada yang lihat atau pernah lihat kayak tanah yang diwakafkan atau yang gitu pasti pernah ya. Nah itu salah satu untuk membuka materi kita hari ini. Aku akan bagi bacaan ini tentang materi kita hari ini. Ini semuanya satu-satu ya. Ya, kalau kalian sudah dapat materinya, Ibu suruh kalian baca materi itu 5 menit ya. Kalian baca dulu, kalian pahami ini terkait materi kita hari ini. Bisa dimulai dari sekarang, waktunya 5 menit. 5 menit sekarang Ibu akan kasih satu kalian ini lembar kosong.
Terus kalian ini kan nafas ya, jadi dua-dua boleh bikin kelompok. Nah, jadi satu kertas ini nanti kalian diskusi bareng-bareng bikin satu pertanyaan yang mungkin kalian kurang paham sama materi kita hari ini. Misal tentang ibadah haji, zakat, ataupun wakaf. Kalian berdua, kan ini 6, dua-dua, bikin satu pertanyaan aja bareng-bareng. Ya, ini mungkin saya ini belakang ya. Nah, diskusinya 5 menit ya, sama kelompoknya. Ada yang udah selesai? Ini udah selesai. Oke, ini sambil tunggu yang lain selesai. Tunggu ya. Ya, coba semua sudah. Kalau udah kalian perwakilan itu boleh kalian satukan jadi 3 kelompok kalian udah bikin pertanyaan kasih ibu lagi ya. Selanjutnya, ini kan jadi kalian udah bikin pertanyaannya ya. Sekarang dibaca dan kalian jawab pertanyaan yang ada di kertas ini. Pasti kalian udah dapat punya sendiri ya. Ini sama kalian jawabnya 5 menit aja. Gak apa-apa sih, bisa kalian aja sedikit. Udah, ada yang bisa jawab pertanyaannya. Semuanya udah. Nah, jadi ini kan 1, 2, 3. Perwakilan boleh dibaca pertanyaannya sama jawabannya. Maju ya, perwakilannya satu-satu aja nggak apa-apa. Ya, dia jadi nomornya ini yang pertama. Ini 1, 2, 3. Ya, untuk pertanyaannya, apa manfaat dari wakaf dalam kehidupan sehari-hari? Jadi jawabannya, wakaf memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari seperti membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan rumah sholat, serta memberikan kontribusi positif dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Boleh lanjut kelompok nomor 2. Ya. Jadi pertanyaannya itu bagaimana hubungan antara hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan seorang muslim. Nah, jawabannya itu antara ketiga ibadah tersebut adalah bentuk pengorbanan, kepedulian terhadap sesama, serta upaya untuk mencapai kesucian hati dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah haji ini mengajarkan kesabaran dan ketawakalan, sedangkan zakat itu mengajarkan kepedulian sosial. Akhirnya yang satunya lagi itu wakaf. Wakaf itu mengajarkan kita untuk berperilaku ikhlas dan bersifat peduli terhadap sosial juga. Sedangkan wakaf itu mengajarkan keikhlasan dan kepedulian itu terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi wakaf itu lebihnya ke sosial. Ya, terima kasih Mbak Windy. Yuk, kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Pertanyaannya, mengapa zakat menjadi salah satu rukun Islam yang penting? Jawabannya, zakat menjadi salah satu rukun Islam yang penting karena dengan membayar zakat, umat Islam dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, serta membersihkan harta dari sifat seramah dan tinggi. Ya, terima kasih boleh dulu ya. Nah, jadi udah ya, kalian udah baca materinya, udah nulis pertanyaan, terus udah jawab juga. Semuanya udah kelihatannya udah paham tentang materi kita hari ini. Ibu akan kasih kesimpulan aja untuk pertemuan hari ini ya. Jadi betul kalau haji merupakan sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat, waktu, dan syarat serta cara-cara tertentu. Atau juga haji bisa disebut sengaja mengunjungi Ka'bah atau Mekah untuk menunaikan ibadah tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah, menunaikan rangkaian manasik dalam memenuhi perintah Allah dan mencari ridhonya. Hukum melaksanakan ibadah haji itu wajib bagi orang yang mampu. Seperti yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 97, yaitu di antara kewajiban kepada Allah adalah memiliki Baitullah bagi orang yang mampu. Terus ada beberapa syarat ya kalau haji itu, yaitu Islam, terus berakal, balik, terusannya ada mahram bagi perempuan, jadi harus ada yang bertanggung jawab gitu. Terus mampunya ini di sini bukan hanya
kita yang bisa Mekah itu melaksanakan ibadah, tapi keluarga yang ditinggalkan juga mampu secara mungkin materi finansial seperti itu ya. Jadi kalau kita bisa haji tapi keluarga yang ditinggalkan itu kekurangan, itu masih belum termasuk jadi memenuhi kata mampu di dalam syarat rukun haji. Sedangkan rukun haji itu ada ikram, wukuf, tawaf, sa'i, tahlul, dan tertib. Tadi kan ada rukun haji, udah pada tahu semua ya maksudnya ikram, terus wukuf, tawaf, sa'i. Atau ada yang mau ditanyakan boleh? Terus hanya hikmah atau keutamaan. Hikmah itu kan dari nilai-nilai positif yang kita dapatkan ketika melakukan suatu perbuatan. Jadi hikmah haji itu amal yang paling utama. Haji itu merupakan jihad, menghapus dosa, dan pahala ibadah haji adalah surga. Tadi kita udah haji, selanjutnya zakat. Zakat menurut bahasa itu adalah tumbuh, suci, dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu. Menurut sifat yang berhubungan kepada golongan tertentu. Jadi kalau kita zakat itu orang yang menerima juga harus sesuai dengan yang berhak itu ya. Ada golongan yang wajib menerima zakat. Hukum membayar zakat itu apa? Juga wajib. Ya kan di rukun Islam kan juga ada kan. Jadi hukumnya wajib. Terus hikmah zakat adalah untuk membersihkan pemilik harta dari penyakit pikir dan salah. Jadi kalau kita nggak zakat itu kan artinya kita nggak menunaikan kewajiban, ada maka orang lain di dalam harta kita yang kita nggak keluarkan, jadi hartanya itu nggak bersih milik kita, masih ada hak orang lain. Terus menghapuskan sifat-sifat tercela serta kejam terhadap fakir miskin, orang-orang yang tidak memiliki harta, dan sifat-sifat hina lainnya. Syarat orang berzakat sama yang tadi itu Islam, balik, berakal, dan merdeka. Selanjutnya wakaf. Kalau wakaf itu berasal dari kata bahasa Arab yang berarti menahan, al-habs, dan mencegah al-ma'ruf, artinya menahan untuk dijual, dihadiahkan, ataupun diwariskan. Berdasarkan istilah syar'i, wakaf adalah ungkapan yang diartikan penahanan harta milik seseorang pada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang sifatnya kekal kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Jadi kita kasih ke kayak mungkin suatu lembaga atau orang yang membutuhkan, karena yang sifatnya kekal. Biasanya kalau yang diwakaf itu yang kita sering tahu itu kaki ya. Nah, bisa untuk dibangun masjid. Jadi itu orang yang mewakafkan memperoleh pahala yang jadi panjang selama barang yang diwakafkan masih digunakan dan masih bermanfaat. Untuk melaksanakan wakaf itu adalah sunnah bagi pemberi wakaf. Jadi wakaf merupakan amalan sunnah yang sangat besar manfaatnya. Jadi itu tadi 3 ibadah dan hikmahnya. Kalian udah paham ya yang dijelaskan atau masih ada yang mau ditanyakan boleh ya terkait tentang hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf. Ya. Jadi itu materi kita hari ini. Semoga yang ibu sampaikan kalian bermanfaat dan bisa kalian mengerti. Boleh diambil nilai-nilai positifnya ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Jumlah waktu itu boleh dikirim sama kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.